Kalau di S1 itu kita memandang hukum itu sebagai tumpukan buku atau tumpukan pasal. Kalau saya sih melihat itu memang betul terjadi karena beberapa kawan-kawan kami secara empiris juga dihadapkan dengan pada situasi yang sama. Tadi pada akhirnya memindahkan bandul yang awalnya di kiri jadi ke kanan. Memang sekarang tuh butuh pengalaman ya. Butuh pengalaman, butuh jam terbang. Bahkan kan ada yang bilang jam terbang itu mahal. Jam terbang itu mahal sekali. Jam tangan bisa dibeli, jam terbang bisa dibeli. Betul. Ya. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Skena Hukum. Kali ini saya kedatangan dua orang tamu yang kebetulan mereka adalah dulunya mahasiswa saya. Ini adalah Doni dan ini adalah Ardi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Sehat ya semuanya? Sehat, alhamdulillah. By the way, sekarang katanya lagi magister hukum. Betul. Kita hari ini sedang menempuh pendidikan lanjutan di pasca sarjana. Pasca sarjana ya. Ardi juga sama ya? Sama, Pak. Sama. Konsentrasinya sama? Beda. Kalau Doni di HTN, saya di Perdata. Memang suka ya? Kalau Ardi suka ya di... Lebih ke nemu aja kalau di Perdata gitu. Karena di Perdata itu kan kita lebih ke passion aja gitu, Pak. Passion. Doni apa? Gimana? Saya lebih ingin mendalami realitas hukum secara sistemik sih, Pak. Kalau konsentrasinya apa kalau Doni? Hukum tata negara. Tata negara. Ardi Perdata ya? Perdata. Oke. Beda nggak sih kuliah di S1 dengan di S2? Dari Doni dulu deh. Tentu beda, Pak. Perbedaannya kita bisa lihat dari beban teoritisnya. Kalau di S1 kita memang diajarkan dicekoki tentang keadilan, ya, tentang segala sesuatu yang sifatnya teoritis tapi mendasar. Nah, di S2 saya kira ini juga sudah dipindah bandulnya dari kiri ke kanan untuk kemudian lebih jauh bicara soal teoritis, lalu kemudian juga sedikit menyentuh pada hal-hal yang sifatnya praktis. S2 ini lebih menantang pastinya, Pak ya. Kemudian betul tadi yang kata Doni bahwa ada kemudian beban-beban teoritis yang lebih padat, yang lebih lumayan. Tapi enaknya S2 itu kita lebih dalam perihal penganalisisannya, Pak. Ya. Gitu. Analisan jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Dibandingkan S1 ya. Betul. Kan sekarang selain magister ada kegiatan lain nggak? Kalau kegiatan lain ya ada beberapa kesibukan lah, Pak ya. Terutama dalam orientasi profesi juga. Karena kita juga hari ini sedang magang di law firm untuk dalam rangka ya memenuhi satu proses yang masih harus kemudian dilakukan. Ya, gitu. Betul. Kalau saya lagi nunggu ini, Pak. Sumpah mudah-mudahan di akhir tahun ini. Sumpah advokat. Terus kegiatan lainnya lagi ini di legal di LPK di Garut, Pak. Jadi kalian kan mau magister hukum ya. Emang rencananya mau kemana nanti setelah beres lulus magister hukum? Dari Doni juga boleh. Ya. Pertama, memang kalau bicara soal mau kemana pada akhirnya, ini juga berangkat daripada satu kesadaran sebetulnya, Pak, di mana kemudian saya belum merasa puas dalam proses pendidikan di S1. Ya, kemudian pada akhirnya memilih untuk kemudian melanjutkan pendidikan di pasca sarjana, di magister. Nah, untuk kemudian pertanyaannya kemana, ya memang sesuai dengan, kalau bisa dibilang cita-cita lah, Pak ya. Mudah-mudahan ke depan, ya memang rencana saya mau jadi dosen. Gitu. Dosen ya, karena memang syarat dosen itu kan memang harus S2 ya. Ya, betul. Oke, jadi orientasinya dosen dan tadi praktisi ya, ingin jadi advokat. Nggak niat ingin jadi hakim, jadi jaksa. Kalau untuk itu nggak ada sih, Pak. Selebihnya ya pengen jadi praktisi, di lawyer sama dosen lah. Ya. Kalau Ardi sendiri? Ya karena kemarin itu kan lulus di Fakultas Hukum di Uninus itu kan umur saya 22 tahun, Pak. Nah, kemudian ada gap waktu tuh. Nah, karena target saya itu di praktisi, di advokat, ada spare waktu, ya udah sambil nunggu, sambil kuliah aja, terus sambil magang juga. Gitu, Pak. Nah, kita bicara soal tadi ya, kan sudah mulai magang juga ya. Berarti kan sudah tahu bagaimana dunia di lapangan tentang hukum itu sendiri gitu ya. Nah, menurut kalian gitu ya, apa sih tantangan terberat ketika beres lulus S1? Tantangan apa yang terberat dan skill apa ya yang
teman-teman harus kuasai. Ya. Dari Doni dulu deh. Pertama memang kalau bicara soal tantangan, ini juga dilihat daripada satu budaya pendidikan di Fakultas Hukum, Pak, di mana kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi di mana banyaknya dalam ruang kelas kita dicekoki mengenai tentang teori keadilan, lalu kemudian bicara soal moralitas penegak hukum dan lain sebagainya. Kita dikenalkan pada satu pemahaman mengenai tentang hukum secara sistemik dan hierarkis, lalu kemudian juga kita bicara soal keadilan dalam perspektif fairness ya, yang John Rawls pernah bilang gitu. Lalu kemudian juga kita bilang soal trias politika, bicara soal suatu hal yang sifatnya teoritis pada persoalan itu. Tapi lagi-lagi yang selalu jadi masalah, saya merasa bahwa ada budaya hukum yang ini kemudian juga lupa, budaya pendidikan hukum yang lupa, yaitu adalah pendekatan praktisnya. Ya. Itu dimana kemudian kita terjebak pada satu hal yang sifatnya textbook, teoritis, tapi kemudian kalibrasi soal linearitas kompatibel antara teori dengan yang terjadi di lapangan ini kemudian juga jadi tantangan kita. Ya kan ada yang bilang ya bahwa apa yang menjadi teori kadang-kadang berbeda di lapangan. Kan betul, begitu ya. Betul. Nah, kalau Adi sendiri gimana tadi? Tentunya pasca lulus itu menghadapi segala sesuatu yang penuh ketidakpastian, Pak. Di sana terdapat persimpangan-persimpangan tentunya dalam konteks pemetaan karir ke depannya. Di kampus kita banyak belajar perihal sesuatu yang sifatnya teoritis. Kemudian secara praktis kita dituntut untuk bisa membaca realitas. Kita dituntut untuk kemudian bisa menerjemahkan teori-teori yang kita pelajari untuk kemudian diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang bukan kaget itu ya, tapi lebih ke sesuatu yang belum dipelajari, barangkali begitu. Kalau di S1 itu kita memandang hukum itu sebagai tumpukan buku atau tumpukan pasal. Nah, ternyata setelah kita terjun di lapangan, kita berkiprah kepada masyarakat, ternyata tidak cukup menerjemahkan pasal itu. Ya, barangkali masyarakat itu saat kita kemudian memberikan konsultasi hukum, mereka akan bingung. Nah, di situ peran calon praktisi atau praktisi sekalipun mengejawantahkan apa yang kemudian menjadi kehendak dari klien, kita terjemahkan dengan tentunya strategi mitigasi dan proteksi hukum yang kita ketahui gitu. Ya, memang saya juga sama ya. Dulu ketika saya lulus S1 bingung ya, kenapa? Karena ilmu yang saya dapatkan di S1 itu secara praktikal itu agak relate ya, tetap relate, tapi kita harus belajar kembali, terutama soal hal-hal yang sangat teknis, misalnya seperti legal opinion, membuat kajian hukum, membuat dokumen-dokumen hukum. Betul. Misalkan kita juga belajar tentang persidangan gitu ya, kita juga belajar tentang menjadi seorang menjadi seorang legal office ya gitu ya. Itu memang jatuhnya itu kita memang harus belajar lebih dalam lagi setelah kita lulus dari S1. Jadi skill di S1 saja sebenarnya tidak cukup. Memang sekarang tuh butuh pengalaman ya. Butuh pengalaman, butuh jam terbang gitu. Bahkan kan ada yang bilang jam terbang itu mahal. Jam terbang itu mahal sekali. Jam tangan bisa dibeli, jam terbang bisa dibeli. Begini Pak, titel sarjana hukum saat kita kembali ke daerah, tentunya ada ekspektasi masyarakat yang luar biasa. Segala permasalahan bisa oleh advokat, kan kira-kira begitu ya pandangan mereka itu. Sementara kita itu masa transisi dari teori ke praktek dan dari kampus ke industri hukum. Nah, untuk kemudian memberikan respon terhadap masyarakat yang berekspektasi lebih, yang berekspektasi besar, itu bagaimana Pak kira-kira pandangannya? Ya, lagi-lagi ya kita perlu belajar lebih keras lagi ya untuk bisa memahami hukum, bukan hanya dalam konteks teori, tapi juga dalam konteks praktek-prakteknya di dalam masyarakat. Karena hukum itu nggak bisa law in the books, ya. Hukum itu nggak bisa dimaknai sebagai sesuatu yang ada dalam buku saja, tapi juga dalam sesuatu yang harus dimaknai sebagai yang ada dalam masyarakat atau law in action, bahasanya gitu ya. Memang kita harus paham ya bahwa ketika kita selesai menjalani S1 atau lulus dari sarjana hukum, pasti masyarakat punya ekspektasi. Oleh karenanya, ya kita harus membangun kualitas diri kita sendiri gitu ya.
Nah, kan bekalnya sudah ada tuh ya. Kan Doni, Ardi, bekalnya sudah ada tuh ya. Bekalnya sudah ada di S1. Nah, tinggal mungkin pendalamannya ya Doni bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung keilmuan Doni, misalkan Doni dan Ardi misalkan seperti magang atau misalkan kursus tentang legal opinion, kursus tentang pembuatan legal, dokumen hukum gitu ya, atau misalkan kursus-kursus yang lain yang mendukung tentang keilmuan teman-teman semuanya gitu. Nah, saya mau balik lagi tanya tadi ya, kan tadi sudah beres lulus gitu ya, dan tadi sudah mengetahui bahwa oh ternyata ada ilmu-ilmu yang belum diketahui nih, gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Dari Doni dulu, kalau kalian sendiri gimana sih merespon itu gitu? Kalau soal itu tadi Pak, ya memang tantangannya juga cukup lumayan rada rumit lah, dimana deliberasi pendidikannya kemudian juga masih harus dilakukan secara inisiatif kira-kira gitu. Ya paling tidak untuk kemudian menyikapi pada persoalan tadi, ya harus ada upaya-upaya secara mandiri. Ya misalnya ya dengan tadi melakukan satu upaya magang, lalu kemudian juga kita belajar secara mandiri gitu kan, lalu kemudian juga yang paling penting sih saya menganggap bahwa ini harus dilakukan satu upaya penumbuhan kesadaran berorganisasi Pak, karena sebagai satu mahasiswa Fakultas Hukum ya akan dihadapkan pada dua hal paling tidak. Pertama ya bicara soal sistemik, kemudian yang kedua ya juga bicara soal antropologis manusia gitu. Maka pembiasaan itu kan harus dipantik dan distimulus oleh kebiasaan berorganisasi. Nah, paling tidak ini jadi satu upaya antisipasi untuk menyikapi hal-hal demikian lah. Saya merasa sih gitu, Pak. Iya. Kalau Habib sendiri gimana? Waktu di kampus saya teringat ini, Pak. Di kelas perdata itu ada dosen yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian 1320 KUH Perdata. Saya pahami itu syarat subjektif dan syarat objektif. Ternyata pas kemudian terjun di lapangan berbeda, itu bingung kan. Nah, kemudian saat akan membuat kontrak, ini menerjemahkannya seperti apa? Nah, maka di situ ada forum-forum diskusi dengan rekan sejawat, terus diskusi juga dengan mentor. Akhirnya kita ketemu bahwa penggunaan syarat subjektif dan objektif dalam legal drafter itu penggunaannya seperti itu ternyata. Nah, itu artinya memang penting kemudian kampus-kampus ini bukan hanya sekedar menyiapkan sarjana yang siap untuk ujian, tapi harus menyiapkan sarjana hukum yang kemudian dia harus siap mengabdi kepada masyarakat, siap bekerja, begitu. Memang itu dilematiknya semua semua sarjana ya, termasuk sarjana hukum ya. Tadi ketika yang diajarkan seperti apa ya, ketika di masyarakat seperti apa gitu ya. Apalagi ada data yang unik, ada yang menarik nih. Katanya sarjana hukum itu adalah satu jurusan yang menghasilkan banyak pengangguran. Kalau menurut kalian gimana nih? Ya, kalau saya sih melihat itu memang betul terjadi karena beberapa kawan-kawan kami secara empiris juga dihadapkan dengan pada situasi yang sama. Tadi pada akhirnya memindahkan bandul yang awalnya di kiri jadi ke kanan. Dia pada akhirnya nggak melakukan proses pada rel yang linier dengan jurusannya. Pada akhirnya dia kerja di tempat-tempat yang ini nggak ada linearitasnya dengan Fakultas Hukum, kira-kira begitu. Nah, ini juga bisa dilihat daripada satu faktor di mana pertama mungkin soal lapangan pekerjaan yang ini juga kemudian minim ya dalam industri hukum. Ya kalau kita lihat dalam satu korporasi pekerjaan yang ruang lingkupnya bicara soal hukum kan itu tidak sebanyak dengan ruang pekerjaan yang lainnya. Lalu kemudian juga kalau kita bicara soal profesi hukum, nah untuk advokat misalnya atau notaris sekalipun, advokat itu kan dia bisa jadi advokat itu kan paling minimal dia berumur 25 tahun, Pak. Ya, ditambah juga dia masih harus kemudian melakukan satu pendidikan yang lainnya kan gitu. Nah, ini saya kira menjadi satu struggle, hambatan di mana kemudian pada akhirnya memang melegitimasi data tadi. Gitu, Kak. Saya juga secara empiris juga banyak melihat lah. Menemukan itu. Kalau habis ya ada, Pak. Mungkin kalau menurut pandangan saya, Pak, yang pertama itu lapangan kerjanya ada tapi kompetensinya belum mumpuni, gitu. Apalagi di tengah situasi hari ini ada soft skill baru di hukum itu namanya legal tech. Kita harus menguasai teknologi dengan keberadaan AI hari ini. Saya melihat beberapa kantor yang dulu mungkin kalau orang tua saya itu dia jadi paralegal di kantor hukum, per hari ini advokat senior lebih baik menggunakan AI untuk kemudian melakukan analisis sederhana begitu. Nah, kemudian
yang menjadi penyebab kenapa sarjana hukum banyak yang nganggur itu karena barangkali mereka belum adaptif dengan situasi perkembangan teknologi hari ini. Iya. Gitu. Kan sebenarnya kalau kita lihat sarjana hukum itu banyak ya peluang-peluangnya. Betul. Kayak misalkan tadi ya ingin jadi advokat bisa, jadi jaksa bisa, menjadi jadi hakim boleh kan gitu ya, notaris apalagi gitu ya. Kemudian adalah misalkan jadi legal drafting atau legislatif drafting gitu ya, atau kontrak drafting itu banyak sekali sebenarnya gitu ya. Tapi kan faktanya tadi katanya banyak pengangguran dari sarjana hukum. Nah, berarti kan ada skill yang tidak didapatkan oleh mereka kan gitu kan. Nah, kalau dari kalian sendiri upaya apa yang harus dilakukan ketika misalkan ini kita sudah lulus ya, tapi skillnya nggak punya nih gitu ya, nggak ada skillnya di situ. Nah, kalau Ardi sendiri gimana sikap Ardi dan harus melakukan apa? Oke. Dari bangku kuliah semester 5 tepatnya saya melihat peluang kedepannya mau kemana nih, akan seperti apa, kemudian soft skill apa yang harus disiapkan. Jujur saja yang kemudian saya membuat satu strategi mitigasi barangkali begitu untuk kemudian menghadapi hari esok di dunia pekerjaan. Itu banyak saya temukan di organisasi, Pak. Ada banyak hal-hal seperti cara kita memanage. Itu kan kalau kata orang-orang mental CEO itu mental management katanya begitu ya. Mental management begitu, bukan mental teknis. Kemudian terkait dengan jaringan, terkait dengan pokoknya hal-hal yang kemudian itu tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, itu strateginya. Nah, kemudian pasca lulus harus berani mencoba, mencoba begitu. Jujur ya, yang tadi bahwa sebetulnya saya tidak tahu seperti apa mendrafting itu. Saya hanya mengetahui secara teoritis bahwa saat membuat perjanjian itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Kemudian saya implementasikan itu. Nah, lambat laun tentunya dengan terus membaca, berdiskusi, kita menemukan passion kita itu, gitu, Pak. Kalau Doni sendiri gimana tuh? Nah, ya kurang lebih hampir sama dengan Ardi. Tapi paling tidak saya ingin mengambil satu kata kunci tadi soal membangun kesadaran berorganisasi, karena ini sebetulnya penting. Karena dalam organisasi nanti kita belajar soal manajemen tadi, nanti kita belajar soal negosiasi, nanti kita belajar soal komunikasi. Nah, saya kira hal-hal tadi yang kemudian nggak didapat dari satu ruang kelas di kampus, hingga pada akhirnya satu upaya alternatif yang harus dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum adalah membuka cakrawalanya. Untuk kemudian dia juga harus membuka pintu-pintu yang lain untuk memenuhi kompetensinya. Karena itu yang kemudian sangat-sangat pasti digunakan ketika pasca dia menjalankan satu aktivitas perkuliahan. Ya, saya kira itu. Ya, sebenarnya itu juga yang sebenarnya kita kaji ya di Bincang Hukum sendiri. Kami juga sudah membaca itu tuh ya, antara ilmu kita yang dapatkan di perkuliahan dengan yang di lapangan itu kadang-kadang ada gapnya, ada perbedaan situasinya kan, kira-kira begitu ya. Oleh karenanya di Bincang Hukum sendiri sebenarnya kita juga sudah membuka beberapa pelatihan. Salah satunya kemarin misalkan membuka pelatihan tentang legal opinion ya. Nah, kita juga ke depan mungkin juga akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang itu menunjang skill hukumnya gitu ya. Betul. Kan kalau teori kan sudah ada ya, di kelas gitu ya, di kelas-kelas. Tapi kalau skill hukum itu kan melibatkan banyak-banyak praktisi. Nah, maka Bincang Hukum itu ke depan juga akan mengadakan beberapa pelatihan yang punya skill hukum seperti legal opinion tadi, legal drafting gitu ya. Kemudian juga tentang legislative drafting gitu ya. Atau misalkan yang langsung ya skillnya itu dimiliki oleh anak-anak Fakultas Hukum. Kenapa? Karena tadi industrinya banyak gitu ya. Industri hukum itu kan banyak sekali ya. Tinggal kan kita mau nggak masuk di situ dan punya kualifikasi di situ ya gitu ya. Nah, supaya apa tantangan soal bahwa antara teori dengan praktek ini juga bisa kita selesaikan kan begitu ya. Nah, itu sih sebenarnya yang menarik juga untuk dibicarakan. Kan tadi misalnya Doni juga bilang ya harusnya universitas juga harus adaptif dengan konteks-konteks misalkan dunia lapangan gitu ya, harus mendatangkan para praktisi-praktisi supaya mahasiswa juga kan
bisa mempelajari lebih dalam gitu ya, tentang dunia praktik juga. Nah, sedikit mungkin Pak ya, saya coba untuk kemudian balik lagi ke backdrop yang tadi ngomongin soal dunia akademik di hukum. Yang menarik begini, kurikulum itu kan dia bergerak lambat, sedangkan dunia hukum di luar ini bergerak sangat cepat. Gitu. Walaupun misalnya negara kita bukan negara yang menganut satu aliran Anglo-Saxon, tapi paling tidak ini kan harus ada satu upaya-upaya lain dalam dunia pendidikan. Contohnya misalnya kita dihadapkan pada situasi ada yang namanya jurisprudensi. Dan jurisprudensi ini kan ya akan jadi patokan ya untuk kemudian hakim-hakim yang lain mengambil putusan yang hampir serupa gitu. Dan saya kira jurisprudensi ini juga akan mempengaruhi pada persoalan teori. Nah, ini kan linear ya dengan Bapak juga. Pertama Bapak praktisi, kemudian yang kedua juga seorang dosen. Kira-kira Pak Jamal memandang itu seperti apa? Di saat kemudian tadi kurikulum ia bergerak lambat, namun kemudian juga dunia praksis ini bergerak begitu cepat gitu. Contohnya tadi jurisprudensi. Ya, seperti yang kita bahas juga tadi ya, bahwa memang ini tantangan besar di dunia akademik. Ya, bahwa dunia akademik juga harus mempunyai ruang untuk dunia praktik. Ya, artinya apa? Artinya kita nggak hanya mempelajari tentang teori-teori, tapi juga bagaimana mempelajari praktik-praktik. Gimana caranya ya? Kita mengundang para praktisi, misalnya ada hakim yang datang, ada jaksa yang datang ke kampus kan gitu ya, ada pengacara yang datang ke kampus untuk memberikan kuliah-kuliah, memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya dia kan kira-kira begitu. Kira-kira begitu sih. Nah, kemudian Pak, kalau kita melihat ya transisi dari bangku perkuliahan kemudian menuju praktis, nah tentunya kan di bangku perkuliahan kita harus memandang prem ini sebagai prem yang ideal, bahwa di sana harus rule of law, bukan rule by law gitu, kira-kira begitu. Nah kemudian bagaimana mensiasati itu dengan jaminan bahwa kemudian di ruang-ruang perkuliahan itu dia tidak diindustrialisasi. Maksudnya hukum secara marwah tetap terjaga, namun kemudian tetap menyiapkan mahasiswa di kemudian hari yang siap kerja, begitu Pak. Nah makanya kalau saya sendiri ya, secara pribadi, ketika saya mengajar di semester 1, 2, 3, 4 itu saya fullkan mengajar soal teori. Ya, sambil juga saya kenalkan dunia-dunia praktiknya hukum kan kira-kira begitu ya. Ketika saya sudah masuk ngajar ke semester 5 sampai semester 7 gitu ya, bahkan di semester 8 itu saya udah mulai mendorong mereka untuk aktif di ruang praktis gitu ya. Dia disuruh magang, disuruh belajar dari kakak tingkatnya misalkan ya, supaya tadi ya, jadi menemukan antara ada relevansinya antara teori dengan dunia praktik nanti. Nah, jadi memang itu yang kita dorong ya di universitas agar relate dengan tadi ruang industri ya. Kemudian ilmunya dipakai gitu ya. Tapi kalau ngomong soal ilmu dipakai, saya mau tanya jujur ya, Ardi sama ilmu apa yang paling dipakai ketika setelah lulus ya? Setelah lulus ilmu apa yang paling dipakai? Ilmu hukum apa yang dipakai dan sering diimplementasikan di masyarakat? Kalau saya pribadi perdata, Pak. Ilmu hukum perdata. Karena tadi suka perdata. Ya, karena backgroundnya suka perdata, kemudian lebih jauhnya itu ada target-target ya. Per hari ini memang secara profesi kami sedang menempuh advokat, tapi ada target jauh. Mudah-mudahan kami sampai di profesi kurator begitu, Pak. Oh, itu profesi yang profitable ya. Kalau dari sendiri gimana, Don? Kalau saya sedikit banyaknya aneh sih sebenarnya Pak, karena secara konsentrasi hukum tata negara, tapi sering kali ya ketika berdiskusi, berdialog dengan kawan-kawan, lalu kemudian juga kalau ada ya beberapa ditugaskan lah oleh senior untuk kemudian misalnya ketemu orang dan sebagainya ya, ilmu-ilmu yang sering diaplikasikan itu ada ilmu-ilmu pidana, kalau enggak ya perdata gitu. Nah, HTN ini hanya jadi kefokusan konsentrasi kuliah saja gitu. Tapi semuanya belajar kan? Iya, semuanya belajar. Pidana, perdata kan belajar. Advokat juga kan harus bisa menguasai pidana, menguasai perdata. Betul. Iya. Nah, ini menarik sekali ya. Oke, sahabat-sahabat podcast Skena Hukum, demikian ya bincang-bincang saya dengan dua mahasiswa saya yang sekarang sudah lulus ya dari Fakultas Hukum.
apabila teman-teman ingin mengetahui lebih jauh tentang dunia hukum, bisa tonton terus channel Bincang Hukum, ada di YouTube, ada di Instagram, ya, ada di Facebook, ya, semuanya kami punya informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia hukum.